Ya, lanjut. Lah kuwi jare ning Sudan ada perang saudara. Kuwi perang antar apa sih kuwi? Perang saudara. Heeh. Mungkin maksudnya militer kali. Militer sama rakyat kayaknya. Gak ada antara rakyat tuh gak ada perang. Katanya di daerah mana tuh, Pak? Itu ada Oh, perang saudara. dulu itu. Oh, udah selesai berarti. Sekarang eh, sekarang udah misah jadi negara lain. Nah, Mau memisahkan diri berarti. sekarang udah jadi negara lain. Namanya Sudan Tahun Selatan. tahun berapa? Kurang tahu aku kalau tahunnya. Nanti dicek lagi aja. Hmm. Nah, terus setelah menjadi negara sekuler, ulama-ulama di sana gimana responnya? Ulama-ulama di sini itu keilmuannya bagus tentang bahasa Arab, terus hadis, Quran. Tapi kalau dalam segi politik kurang, mereka kurang masuk ke dalam politik gitu. Tapi keilmuannya Berarti bagus. masih belum peduli sama politik ya? Tapi ada nggak? Gitu loh. Mungkin peduli ya, cuma belum bergerak kali. Belum ada pergerakan. Hmm. Nah, terus gurumu di sana tuh pernah bahas tentang gejolak politik di Sudan nggak? Gurumu Di, wong kono toh? di Sudan itu orang ngomongin politik tuh nggak boleh. Sensitif. Berarti nggak ada diskusi publik membahas tentang negara atau apa? Ya itu semenjak dibungkam itu ada darurat militer namanya. Nah, darurat militer itu dulu itu rakyat nggak boleh keluar dari rumah, terus nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, nggak boleh ngomongin politik. Kalau kalau terjadi kayak gitu ditangkap. Itu Tapi sekarang kan sampai udah sekarang. enggak. Sekarang udah enggak Oh, udah darurat enggak. militer, tapi tetap sensitif. Bisa itu, bisa ditangkap juga. Ada ulama-ulama yang kritis di penjara nggak di sana? Kritis di penjara. Paling ulama-ulama Ikhwanul Muslimin. Mereka nggak sampai Masih di ada penjara sih, dibungkam aja mereka. dibungkamnya Di dengan cara gimana? nggak boleh kemana-mana kayak ada yang di penjara dalam rumah, ada yang akhirnya diem, ya gitulah beda-beda setiap setiap orang. Oh, nah itu yang gerakin rakyat untuk demo tuh ada tokoh tersendiri nggak? Apa rakyat Rakyat, gerak sendiri? ya rakyat gerak sendiri di sini. Kan Nggak ada. dari dulu kan sistemnya kudeta, jadi sering rakyat udah biasa gerak sendiri kalau kalau nggak setuju sama pemerintah. Cuma Tapi karena kan sekarang mesti militer, cuma karena sekarang militer yang mau menguasai benar-benar rakyat juga nggak bisa gerak. Kan kan ditembakin, di gas air mata. kan mesti kan itu ada tokoh-tokoh publik yang menyuarakan aspirasinya sehingga rakyat bergerak. Kan itu mesti ada. Mungkin ada ya, cuma beritanya nggak ada di mana-mana. Mungkin emang media juga udah dibungkam kali sama penguasa sekarang kan. Harusnya sih ada, tapi nggak diketahui siapa namanya, nggak tahu. Berarti Partai Ikhwanul Muslimin itu nggak nggak apa namanya nggak bereaksi sama sekali, nggak bisa. Nah, iya nggak, mereka nggak punya kekuatan apa-apa karena Emang politik itu sekarang. emang partainya itu pernah ikut pemilu nggak di sana? Iya, Pernah. ikut terus. Suaranya berapa? Kurang tahu ya kalau suara mah. Ya mesti kalau udah ada pemilihan dikudeta mesti. Ya itulah ada hasil pemilu dikudeta gitu. Oh, lah emang itu Partai Ikhwanul Muslimin itu
partai besar apa kecil apa gimana? Termasuk besar, termasuk partai besar itu. Cuma sekarang Emang di sana Hah? ada berapa partai di sana? Kurang tahu kan. Cuma yang paling itu ya Partai Nasionalis sama Partai Ikhwan Muslimin yang paling besar. Ada pengaruhnya lah. Berarti di sana nggak ada DPR. DPR ada, ada tapi nggak guna gitu loh. Berarti kekuasaan mutlak di tangan Perdana Menteri atau siapa? Sekarang Perdana Menteri, sekarang belum ada presidennya. Masih Oh, pemerintahan transisi. oh gitu. Nah, terus nasibmu ngono piye? Nasib kok, ambo. Pikir iki piye? Ya, Kuliah aktif. insya Allah tanggal 20 September aktif lagi kuliah. Itu kuliahnya gurunya asli sana? Asli Sudan. Oh, di dalam universitas ini ono berbagai pemikiran enggak? Apa satu pemikiran tok? Berbagai pemikiran. Berbagai pemikiran. Ya, ya gitulah pokoknya. Ada yang keras, ada yang gak suka politik, ya gitu ada. Ada yang sekuleris, ada? Sekuler, ada. Banyak. Banyak. Itu banyak ya. Ada yang Wahabi kan, Wahabi, Salafi. Oh, kamu termasuknya Wahabi Salafi apa bukan? Ya, aku kan masuknya itu tarbiyah. Gitu. Tapi Salafi Wahabi suka nyerang tarbiyah enggak? Dulu waktu itu pemilu Indonesia 2019 kemarin, ya itu kan banyak yang keras lah pokoknya. Salafi itu menentang politik, jelek-jelekin PKS Sudan itu jelek-jelekin langsung di akun Facebook mereka, akun Instagram mereka gitu. Oh, berarti itu Salafi Wahabinya Indonesia ya? Bukan orang asli sana? Orang aslinya ada, Indonesianya ada. Banyak nggak itu? Apa minoritas sama di Indonesia? Di Indonesia dia minoritas. Di sini paling banyak NU, di sini. Itu dari mahasiswa Indonesia apa warga sana? Mahasiswa Indonesia. Kalau warga sini tuh nggak ada pergerakan loh, nggak ada ormas gitu, nggak ada sistem di sini. Ya paling Ikhwan Muslimin ada. Cuman Ikhwanul Muslimin? Ya. Nggak ada ormas Islam, pergerakan Islam lainnya gitu? Nggak ada. Kayaknya sih nggak ada, setahu Ana nggak ada. Yang biasanya gerak ada Liko gitu, Ikhwan Muslimin. Orang Sudan nggak ada. Nah kok dulu pemerintahannya bisa menerapkan hukum Islam itu gimana? Kan ulamanya kan nggak bergerak politik, itu gimana? Kok bisa diterapkan hukum Islam dulu? Hukum Islam itu pertama presidennya udah lama, tahun 80-an. Presiden Ja'far namanya, Presiden Ja'far. Ya itu waktu Ikhwan Muslim masih kuat, masih kuat lah. Sekarang kan udah nggak bisa bersuara lagi. Berarti militernya dari katanya ada yang setia, itu kan apa, Umar Bashir itu kan dari militer loh dulu. Umar Bashir itu kurang tahu juga, tapi buktinya sekarang dilawan sama militer kan. Berarti udah nggak ada demo apa gimana? Demo masih dikit-dikit, tapi nggak sampai besar kayak dulu. Rakyat juga takut ditembakin juga. Ditembak sini, tembak beneran loh. Itu dari kelompok Islamis yang demo?
Bukan, dari rakyat karena merasa dikhianati militer. Oh, berarti bukan karena dicabut hukum Islam, bukan demonya. Demo itu kan rakyat menggulingkan Omar Basir karena pengen ada presiden baru, ya kan? Karena ekonomi berarti. Ya, tapi sampai sekarang belum ada presiden baru, malah adanya perdana menteri Abdallah Hamdok. Nah, jadi rakyat bingung loh, kok gak ada presiden baru, malah adanya perdana menteri dari kalangan militer. Nah, udah jadinya rakyat juga demo lagi gitu kan, merasa dikhianati militer. Berarti demo bukan karena dicabutnya hukum Islam, tapi merasa dikhianati militer gitu. Ya, demonya sekarang ya. Demonya sekarang. Kok nganu? Yang berarti ada kelompok yang apa namanya, yang ingin hukum Islam itu dicabut tuh dari kelompok mana? Nasionalis apa militer? Militer juga ya, tapi pergerakan dari kaum nasionalis juga ada. Partai nasionalis. Itu partai nasionalis lebih besar IM apa partai nasionalis itu? Lebih besar, pengaruhnya lebih besar dari IM sih. IM kan Oh, juga lama-lama menurun, ya kan? Semenjak Mursi di penjara itu kan, IM udah nggak bisa gerak lagi. di Sudan juga nggak bisa gerak berarti. Iya, berpengaruh juga. Ada kekuatan pendukung dari internasional juga kan. Tapi ada gerakan-gerakan nggak yang melakukan penolakan atas tercabutnya hukum Islam sana? Itu kan baru-baru ini. Baru-baru ini. Dan itu terjadinya di Ethiopia gitu. Bukan di negara Sudan sendiri. Kok bisa? Kok beritanya di Sudan? Nah itu aku juga bingung. Aku juga nggak tahu. Berarti Sudan masih menerapkan hukum Islam apa gimana? Udah enggak. Undang-undang juga udah dicabut. Yang Islamis gitu udah dicabut. Karena juga kurang paham Itu kan kayak gimana? Kayak gimana? Ya itu jadi biar terhindar dari demo masyarakat juga kali ya. Jadinya kayak diem-diem terus tiba-tiba diumumkan negaranya bukan Berarti Islam lagi. nggak ada musyawarah gitu. Nggak ada. Tapi katanya itu katanya hasil perjanjian dari oposisi dan pemerintah. Nah, oposisi kan dibungkam. Nah, itu beritanya perjanjian sama oposisi. Jadi mungkin ada konspirasi gitu mungkin. Nanti kurang paham. Berarti media memutarbalikkan fakta atau gimana? Mungkin kayak gitu. Anda juga belum bisa menyimpulkan kan. Nah kan berita itu kan membuat para pendukung Partai Banteng kan loh iki lho wong negara Arab menolak campur agama karo negara. Nah Indonesia kok ngene. Kan jadi senjata. Oh, ya. Ya, gimana ya? Loh kan Indonesia bukan itu lagi kan? Bukan negara Islam kan? Iya kan sekuler, maksudnya kan syariat Islam kan mau kita perjuangkan masuk ke undang-undang. Kan bisa melalui jalur konstitusi toh. Nah, di situ kan banyak yang menolak di Indonesia kan. Itu senjatanya kan dengan itu loh, berita Sudan itu loh. Nah, Ya, negara ya. Arab itu Islam loh. Indonesia meh koyo ngono. Kan mereka Ya punya sih. kayak awan. Iya itu bisa jadi senjata juga. Tapi kan mereka nggak tahu keadaan aslinya gimana kan? Berarti nggak ada penolakan atas tercabutnya hukum Islam. Ada nggak? Belum. Akhir-akhir ini belum ada. Karena beritanya baru-baru ini kan? Baru-baru muncul. Tiba-tiba diumumin gitu. Nggak ada yang langsung gerak kayak demo kayak atau
aktivis Islam dari kelompok Islam? Nggak ada. Nggak ada di Dia ada sini sama kayak sekali. di sini tuh banyak ya syekh-syekh besar gitu. Cuma mereka kurang berpengaruh, kurang peduli sama politik. Bukankah IM itu berjuang di jalur politik toh? Iya, Ada dari IM nggak? nah itu IM tuh dibungkam. IM tuh udah nggak bisa bersuara lagi sekarang. Dibuka langsung dikucilkan gitu berarti. Kan Dikucilkan. kalau IM mengerahkan massa kan juga pemerintahan nggak bisa apa-apa sebenarnya kan. Lah, masa juga udah kurang percaya sama IM karena Umar Bashir kan didukung IM dulu waktu pemilu. Gara-gara Umar Bashir masanya IM jadi berkurang gitu ya. Kekuatan pengaruhnya berkurang. Iya. Tapi katanya juga dari internal polisi ada yang pendukung kelompok setianya Umar Bashir. Mungkin ada tapi sedikit kan. Jadi jabatan-jabatan tuh udah direshuffle semua. Orang-orangnya Umar Bashir udah diganti semua itu. Nggak ada penolakan bersenjata kayak atau apa pemberontakan setelah itu? Nggak ada. Kudeta? Nggak ada. Nggak ada. Berarti itu yang hukum Islam dicabut itu yang mencabut dari militer dan partai nasionalis. Ya, kemungkinan kayak gitu sih. Nah di sana bahas politik nggak? Dekat sama mahasiswa. warga sana. Tukar pikiran sama mereka nggak biasanya? Sama penduduk asli sana? Nggak boleh. Mahasiswa itu udah bener-bener mereka harus belajar aja di Sudan, belajar. Jangan mikirin tentang politik di Sudan gimana, terus keadaan di Sudan gimana, udah yang penting belajar gitu kan. Nah, karena ngomongin politik di sini sensitif banget, bisa ditangkap polisi di sini. Kan kalau sekedar diskusi ya, ngobrol sama temen asli sana tentang politik sana itu nggak boleh? Apa nggak berani atau gimana? Kitanya nggak berani. Maksudnya kita nggak tahu ya teman apa bukan. Bisa jadi orang Sudannya itu nanti ngapor ke polisi tuh. Ada yang kejadian kayak gitu. Cuman gara-gara diskusi itu bisa dilaporin? Bisa. Tapi kan sekarang katanya udah demokratis. Hak-hak berbicara orang label aja itu. Mungkin sih boleh. Cuma kita sebagai mahasiswa udah punya komitmen aja gitu. Kita nggak pengen punya masalah di negara orang kan. Ikut campur sistem negara orang gitu. Kita di sini tujuannya belajar gitu. Kan mesti punya teman asli sana toh, asli Sudan toh. Nah, pernah bincang-bincang sekedar bincang-bincang doang, nggak ngurusin bincang-bincang. Mereka juga nggak mau. Mereka juga menghindari itu. Biasanya ngobrol sama asli. Bingung juga mereka. Ngobrol sama rakyat penduduk asli sana tuh ngobrolin tentang apa? Kan IM kan di politik masalahnya. Ya ngobrol sama itu ya biasa, belajar tentang materi kuliah gitu aja, nggak ada tentang politik kalau sampai sekarang. Nggak ada bahas politik dunia Islam kayak di luar negeri politiknya gimana, nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin sejarah Islam berarti, ya, mungkin sejarah Islam sering. Berarti masyarakat Sudan itu pemikirannya lebih kemana? Ke Turki kah? Ke Arab kah? Kan sekarang Sudan lebih dekat sama UEA sama Arab kan? Dulunya Turki kan? Ya dulunya. Udah mau diambil alih sih sama Amerika itu. Sudan belum.
Oh lah gitu. Lah kok nggak Dah, pulang pas corona ini? Mahasiswa kono aku rak balik. tak balik piye? Pesawat kan tak ono, pesawat kan nggak ada. Nggak ada tuh ditutup apa gimana? Iya, nggak ada penerbangan sama sekali. Nggak ada maskapai yang menerbangkan pesawat. Dari dalam negeri Sudan keluar? Nggak ada, blas. Nggak ada, nggak boleh kan. Kecuali ada pesawat darurat gitu dari negara, misalnya dari Indonesia gitu, ngirim pesawat darurat gitu. Itu boleh. Cuma Indonesia nggak menyediakan kan. Udah. Hmm, nggak diurus ya mahasiswa Indonesia di sana ya? Sama pemerintah Indonesia. Ya, ya diurus, tapi kan dikit gitu kan. Mas, di sana dibiayai oleh pemerintah apa biaya sendiri? Kehidupan sekarang. Apa? Ulangi, nggak jelas. Kehidupan sekarang mahasiswa Indonesia di sana tuh dibiayai oleh siapa? Kebutuhan sendiri-sendiri ya, individu sendiri-sendiri. Hmm. Itu biaya sendiri. Biaya siswa kan cuma kuliah aja, kuliah sama makan. Berarti di sana ada kuliah online nggak? Nggak ada. Berarti nganggur. Nggak nganggur kan, banyak banyak yang ngadain dares online, kayak belajar online gitu dari ormas-ormas, orpol gitu kan. Emang mahasiswa di sana, mahasiswa Indonesia berapa tuh? Udah sekitar 1.500-an lebih lah, 1.500-an. Ukti-uktinya berapa? Ngapain kalau tuh ya? Oh, Menawane buktinya dikit, akhwatnya dikit. Lebih dikit dari yang Ikhwan. banyak dikitnya, maksudnya dikit banget apa? Banyak, banyak. Oh, 500 kenal, lebih lah kenal. ya. Udah ada yang Siapa? kenal. Siapa? Ente, Ah, ente. kenal lah. Ya ada yang kenal. Kok bisa Kan kenalan? aku, Kak di F. kan aku itu aktif di BEM, BEM Universitas. Terus aktif di PPI juga, Persatuan Pelajar Indonesia. Terus dari Kemenak kan berangkat bukan cuma Ikhwan doang. Nah, anak kenalnya dari situ-situ aja kan. Dari yang PKS juga kan ada yang kenal gitu. Nah, itu kampusnya tuh khusus untuk mahasiswa Indonesia sendiri apa digabung sama mahasiswa sana, asli sana? Digabung dari negara manapun. Tuh ada yang ketawa tuh. Jadi kancamu. Apa? Berarti BEM ning kono campuran. Hah? BEM di BEM-nya sana di tuh campuran. Nggak, di sini BEM-nya sendiri-sendiri, per negara ada. Oh, per negara. Nggak ada BEM univ. Oh, itu internasional ya? Iya, internasional kan. Kalau BEM sendiri tuh susah banget. Mahasiswanya ada ribuan lebih, 2.000, 3.000-an lebih lah. Hmm. Berarti kehidupan di sana biayanya berapa emang? Tergantung orang. Kalau Anda termasuknya hemat, nggak sebulan tuh nggak sampai lah, nggak sampai 800.000 rupiah tuh nggak sampai. Itu biaya tinggal berapa? Tempat tinggal tuh ngekos apa asrama? Kalau di asrama gratis, emang Lah ada ini fasilitas. Kalau aku nah, sekarang tinggal di rumah, nyewa rumah. ru- nyewa oh ngontrak kayak ngontrak sama teman-teman gitu. Ya, tapi besar, ini kayak apartemen gitu loh, bukan kos-kosan, tapi apartemen. Oh, gitu. Berarti udah nggak aktif kuliah ya? Tanggal 20 ini insya Allah aktif sih. Tanggal 20 udah diumumin.
Anak IF Cuma ada yang di Sudan teman lagi. anak IF nggak ada. Selain kok iso keterima nang Sudan ki piye ta ceritanya? Nih sebenarnya itu aku udah ngomong sama dosen di universitas kan, buat ada kerjasama sama IF. Jadi mereka ngambil mahasiswa baru dari santri-santri di IF. Terus Nah, terus mereka bersedia dari Sudan berkunjung ke IF. Ini kan aku deket ya, terus karena aku deket sama dosen, terus aku bilang, ini dari IF banyak yang mau ke Sudan. Nah, mereka mau kunjungan ke IF. Cuma terus IF-nya hasilnya nolak. IF-nya nolak. loh, kok bisa Gak tahu. kok alasannya apa emang? Mereka lebih fokus ke PTN katanya. Ya udahlah Negeri aku, gitu. ya. Tapi katanya nanti kalau udah situasi normal mungkin bisa gitu. Kata Ustadz Kasban itu. Oh, bukan Pak Jamal. Kalau Pak Jamal ngomong gitu situasi normal. Nah, ke Ustadz Kasban ngampain ke Aneh. Katanya gitu. Tapi Ustadz Mualimin bilang SMA itu masih fokusnya ke PTN gitu. Ya beda Itu berarti beda. jawaban dari sekolah apa pondok, Pak Kasban? Kalau kalau dari pondok itu nanti kalau situasi udah normal bisa. Tapi kalau dari SMA lebih fokus PTN gitu. Sekolah karo pondok serak sinkron IF kok. Hancurkan. Kemudian toh. Pak Jamal dukung luar negeri. Beliau malah itu bangga, seneng ya Pak Jamal tuh. Cuma ya kan ada beberapa guru yang kurang gitu kan. Mungkin kurang tahu. Nah, awas guru-guru. Nah, Mas Hanif tuh berarti di mana? Arab, Madinah. Ya, lagi di Indonesia sekarang mungkin sampai bulan November online. Ya, kuliah online di Madinah. Belum bisa ke Madinah. Nah, tahun kemarin tuh katanya di Maroko, di mana tuh? Mas Siapa? Hanif? Di Sudan juga Mas Hanif. sama. Sudan. Oh, berarti ya dulu. Pertama Mas Hanif dulu ya? Mm-mm. Oh. Yes, kan oke. Yes. Berarti nggak pergerakan blas ning kono ya? Dibungkam, intinya dibungkam. Intinya gitu. Dan nggak ada ya, tokoh dari kelompok Islamis yang menyuarakan suaranya. Nah, Belum kok ada piye? kan. Belum Oh, ada. iya. Belum ada. Nunggu sampai kapan? Kok girohe kayak giroh neng umat Islam Sudan kok kayaknya memperjuangkan syariat tuh kayaknya kecil. Apa gimana pandangan ini? Ya, Pandanganmu? kepandanganku ya. Di sini banyak Hmm. syekh-syekh besar. Ilmunya mantap. Hafal Quran, hadis tuh Masya Allah lah. Ilmunya, ilmu Islamnya keren. Cuma mereka nggak ada giroh ke politik gitu. Paham nggak? Berarti urusan pribadi berarti. Iya. Mereka belum memperjuangkan ke politik. Jadi ya gitu. Semenjak Utsmani runtuh kan banyak pergerakan tuh. Cuma pergerakan yang bergerak ke politik itu cuma yang muslimin kan. Kita kan pernah belajar tuh kan Majmu'atur Rasail kan, kitab Majmu'atur Rasail. Itu kan ada risalah dakwatuna kan. Nah, itu risalah dakwatuna ya prinsip dakwah Ikhwanul Muslimin. Prinsip dakwah mereka tuh ya politik ke atas, bukan ke bawah. Berarti IM di Sudan itu sebuah parpol apa ormas? Sebuah ormas. Partai politik. Hanya partai politik ya? Hmm. Madhabnya apa tahu di Sudan?
kebanyakan Maliki. Yang Malik itu yang gimana? Maliki itu di sini boleh memelihara anjing, boleh. Terus Oh, sholat itu nggak gini, sholat tuh nggak gini. Tapi gini biasa. nah, di sana mahasiswa Indonesia di sana pakai mazhabnya Maliki apa masih tetap Syafi'i? Banyak di sini kan banyak ulama-ulama mazhab Maliki juga. Hmm. Jadi ya ada yang berubah, ada yang pindah ke Maliki, ada yang masih Syafi'i, ada yang Yang PK, Hanafi. yang IM mazhab apa sana? Kurang tahu kalau mazhab fikih ya, kurang tahu. Cuma kalau mazhab akidah, mereka lebih ke akidah akidah Al-Maturidi, sedikit sedikit ke Al-Maturidi. Hmm. Lah awakmu? Aku 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 belum apa-apa. Pakai Tahu mazhab apa? apa fikih? Fikih atau apa? Fikih. Fikih sih aku lebih lebih condong karena aku belajarnya di sini juga sama ustadz-ustadz yang Hanafi. Jadi lebih condong Hanafi. Walaupun belajar mazhab yang lain. Jadi tarbiyah itu pakai mazhab apa sih sebenarnya? Tarbiyah itu mazhabnya bebas, fikih bebas, akidah juga bebas. Tapi Imam Hasan Al-Banna itu mazhab akidahnya lebih condong ke ke Al-Maturidi sebenarnya. Sama kayak Syekh Yusuf Al-Qardawi. Di dalam Majmu'at Rasail kan ada salah satu risalah namanya Risalah Al-Aqaid. Nah, itu di situ dituliskan lebih condong ke Ibnu Taimiyah. Nah, itu. Hmm. Ya wes cukup ngono wes. Ya, udah dur sini. Ngene meh marip. Jam piro ning kono? Jam 11 tuh. Ya, Oh, saya ya wes. gue kuliah. Saya Aku neng kuliah. kuliah tahun ini. Oh, mantap. Neng di. Neng nganu Universitas Insya Allah Negeri. Wah, Win. Win. Hati-hati Win. Yes. Hati-hati. Lawan ngono. Hah? Neng UIN ngono kan akeh wong liberal itu. Ya, gitulah Islam liberal gitu. Lebih Islam Nusantara. Eh. Yes, yes. Cukup sudah ya. Ya, Afwan. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Muftah. Iki mateni wae. Lah, Ah, ya.